Ayo nama gempa segala disiaran langsung ke gempa siaran langsung. Guys, gempa guys, gempa guys, cek aing lompat di tingkat. Ibadah apa sekarang yang tidak distatuskan? Ayo nama taraweh oke, OTW 2 rakaat. Allahu Akbar. So, betul. Sok lah, sama sensitif pun nempel lukut sikat cincau. Nempel ayana korma jeung cucuk hampir pahili dah saya. Nempel ucing ke ngaringkuk siga awuk. Bener asli na wani dieu. Komo nu di sawah kieu. Dekat walungan lieur merentos macul. Nempel walungan da siga bajigur. Aya nu ngamang isugan teh kolak tai budak. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ajid mawakanaren Atajdid memang keren. Pak Haji Ajid mawat angkil Did memang gokil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Suatu kehormatan bagi saya bisa bersua bersama keluarga besar pesantren At-Tajdid. Kalau latar belakang saya S2 dulu di Muhammadiyah, akhirnya dipertemukan lagi dengan satu keluarga yaitu Muhammadiyah. Alhamdulillah Muhammadiyah At-Tajdid ini saya mengenal dulu, sekolah ini masih dalam proses pembangunan. Saya ikut pelatihan di sini. Kita ngerekek yuk miknya. Cek. Lu iya terus paepat. Iya. Wiros adat. Saya harus berdiri karena rumasa, jadi baligna penek. Hari nu penek mah anti penyakit darah tinggi. Kenapa? Karena darah mau naik juga tidak akan jadi, awakna penek. Mohon maaf Pak Evan. Yang kedua, orang yang pendek itu memang cerdas. Karena apa? Karena otak jeung hate deket. Lihat Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang. Baud nu leutik, mur yang kecil, sekalipun Habibie bisa menemukannya. Karena apa? Habibie cerdas sebab badannya pendek. Betul. Makanya wahai para santriwati ya, punya cita-cita punya suami itu anu soleh. Karena boga salaki penek kawas kuing. Oke guys,
Ucapan terima kasih. Ya teh mikna luplok ngeunaheun ya teh tadmik mangan luplok. Cek cok. Cek. Ustadz Evan nelpon saya 1 minggu yang lalu karena beliau adalah kawan saya, sahabat saya, bestie saya dulu. Saya kenal Atadin ini baru bangunan masjid juga belum selesai, ikut pelatihan di ruangan ini. Sekarang Atadin sudah representatif, alhamdulillah siswanya, santrinya sudah banyak. Alhamdulillah. Oke. Cek. Baik. Ustadz Evan kenapa nelpon saya, sahabat? Karena pendekatannya adalah anak muda. Padahal mah da kuring teh geus kolot. Makanya mubalik ini dikatakan kenapa setiap kemana-mana saya disebut Ustadz Kolonel, karena kolot-kolot segede menel. Oke. Jadi nggak usah terlalu serius karena kita sudah penat. Kali-kali ada dong satu penyegaran, ada refresh. Biar apa? Biar kita sehat lahir batin. Di kelas kita belajar dengan sungguh-sungguh serius. Wong ini yang diundang ke sini, kata Ustadz Evan, kasih penyegaran. Emangnya saya es buah. Alhamdulillah. Saya mah kakara ngaji di Suguhan Jukut model gitu. Ya Ustadz kebenaran. Ustadz harus bahasa apa saya ngaji? Kata Ustadz Evan, di sini ada bahasa Indonesia, wajib berbahasa Arab, wajib berbahasa Inggris. Wah, kalau saya mah bahasa Saka ingat saja. Karena apa? Dicampur-campur we. Bahasa Inggris saya tidak terlalu fasih, bahasa Indonesia ge sarua. Bahasa Inggris yang baik adalah bahasa Inggris tukang rongsokan, saya mau bisa. Nah, what leng you, kawat jeung kaleng payu. Itulah serius teh. Hiburan ya mah supaya segerek pulang sanes mau pulang ke rumah kan harus gembira. Insya Allah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya kadang-kadang ya masih kene tidak lancar bahasa Indonesia itu. Karena saya mau orang kampung. Ada anak yang nangis pingin ikut sama ibunya. Mama, dede ikut. Cek indungna. Diam kamu, jangan milu. Sekarang sebentar lagi Lebaran. Pasti di kampung-kampung, orang-orang kampung, bapak-bapak, apalagi kakek-kakek, cucunya pada mudik semua. Akhirnya memaksakan diri untuk berbahasa Indonesia, tapi dipaksakan gehese. Di sana ada Bah Em. Bah Em punya anak banyak, cucunya juga banyak. Cucunya lagi pada main panas-panasan. Apa yang dia bilang? Dede, kamu jangan papanasan, nanti kamu kehilangan. Ya, apa ini terbentuknya muslim berkarakter inspiratif, berpikir positif dengan santri proaktif. Aduh, eta Atadin. Atadin itu artinya kalau bahasa sekarang adalah inovasi. Bahasa Arabnya Atadin. Gitu. Jadi kalau tempat ini tidak inovasi, siswanya tidak punya siswanya tidak inovatif, tidak sesuai. Tapi sekarang buktinya inovasi. Karena apa? Kakara aing ngapanggung digantelan baju ya. Ulah dilestariin coy, ulah dilestariin. Karena saya spesialisasinya seperti ini. Kalau nanti pimpinan daerah Muhammadiyah kemudian menegur, kenapa ngundang Ustadz kok yang seperti itu? Ulah salahkeun saya, salahkeun mau Ustadz Evan. Karena anjeunna nu ngondang. Tapi rek ngaji saya, tetap ngajinya harus ada. Karena tadi minta
dibahas pemuda, Indonesia bisa sukses karena adanya gagasan pemuda. Maka di Indonesia ada disebut Hari Sumpah Pemuda. Can pernah ngadenge sumpah aki-aki, sumpah ini. Maknya sumpah aki-aki satu kepeotan tiada henti. Tidak ada coy, tidak. Halo. Makanya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 25 tahun, usia pemuda. Nabi Musa mengalahkan Firaun usia relatif sangat muda. Pemuda ini adalah harapan bangsa, harapan agama. Ini lagi unyu-unyunya. Iya. Halo. Makanya dalam psikologi Islam dikatakan ada 3 masa Pak Evan lamun teu salah. 1 ada masa takasur, 2 ada masa takabur, 3 aya masa tafakur. 1 ada masa takasur, yaitu dari bayi 0 tahun sampai dengan usia akil balik sebelum puber. Itu namanya masa takasur. Masa yang masih merah disebut sebagai budak beureum. Anak tidak wajib soleh, tapi wajib dididik soleh. Masa kecil ini, masa takasur, menurut ahli psikologi disebut dengan masa purity, masa kesucian. Masih keneh bersih, tidak dosa, tidak ada noda. Kerletik, hidung lagi ngadak-ngadak. Nu tadi jarang ngomong, deh, jadi ngomong. Bah, bah. Bah, nyebut 10 kali bahagia dengar kalau ada orang tua yang membingungkan anak. Apa orang tua yang membingungkan anak? Orang tua nukia ya, ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Tuh budak pan aing budak sia. Oke, adik-adik sahabat semua, maka saya menjelaskan ada satu masa di mana kita pernah mengalaminya 0 tahun sampai dengan akil balik, itu disebut dengan masa takasur. Mungkin saja dari 0 tahun sampai dengan SMP itu masih masa takasur, tapi maaf ya, masa itu adalah masa yang tidak banyak dosa, masa yang masih bersih, masa yang memang kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasaranihi au yumajisani. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Hanya orang tuanya yang menyebabkan dia Yahudi, dia jadi Nasrani, jadi apapun dia, itu orang tua. Makanya ketika masa kecil itu adalah masa yang memang suci dan bersih. Nina bobo, Nina bobo. Rek sare kumaha budak-budak lagi ngaranna Evan. Sampura Ustaz. Ini kali foto, kamera jahat. Siga anu kasep baju siga panganten endorse eta teh di televisi. Eta teh pamere ti Cahaya Hati Ainus baju eta teh. Ustaz Evan memang make baju siga nu di Ponorogo ceng foto. Nah, da abdi mah ka dieu mah hayang gawe jeung kakarati ngaji teh di suguhan balon loba-loba teuing meni asa keur ulang tahun. Oke. Jadi yang pertama adalah masa takasur. Masa takasur ini adalah masa yang dimaksud dengan masa purity. Masa apa? Masa yang penuh dengan keharuman. Maka ada satu pendapat psikologi Islam mengatakan masa kecil ini disebut dengan raihanun, sesengitan, harum-haruman. Makanya anak itu tidak ada yang dicela sama ibunya dan sama bapaknya. Moal aya cicing siapa sek? Hari jiwa di hidung-hidung. Oh wah, kabeh ke dipuji anak laja. Dikarijat dikena kabel. Anak laja, anak laja, buku anak jelema. Sok, betul tidak? Tidak ada satu anak pun yang punya perilaku
dibenci ketika kecil, semuanya anak nupika sebelum, semuanya anak itu menjadi keharuman bagi orang tuanya. Ketika kecil dipuji, anak raja, bapaknya tukang ojek raja. Salam. Makanya gitu. Ya. Nah, kita sekarang yang di pondok At-Tajdid ini beruntung kepada Allah di saat usiamu, di saat teman usiamu itu seusiamu sekarang menikmati masa mudanya dengan bebas. Kita ada di sebuah pesantren, walaupun ini pesantren di kuriling sawah. Saya hafal kerja di sawah nage. Alhamdulillah malam bisa mendengar suasana kampung ngek pancet. Bersyukur kepada Allah karena seusiamu hari ini sedang bebas, seusiamu sedang menyia-nyiakan waktunya, kalian ada di pondok pesantren, kalian ada di sebuah pesantren. Alhamdulillah. Karena masa seusiamu yang tadi dikatakan beberapa pendapat, beberapa statement tentang pemuda, masa di usiamu itu adalah disebut masa takabur. Apa? Masa takabur. Menurut psikologi Islam disebut masa adolescensi. Masanya lagi besar harapan, lagi besar cita-cita, hayang segala dicoba. Bener, asli nawani diriungkeun. Halo. Sok masa muda, masa segala hayang nyobaan. Buuk geus puguh alus lempeng dirancung-rancung. Buuk hideung alus ieu mah dikonengan sakalian atuh make bawang, make surawu, tutupan kunaon disebut pais hulu. Masa muda, masa percobaan. Dia ingin mencoba, mata pun ta'alam tu kholas, tidak boleh dibawa ke rumah. Saya belajar sudah berhenti, tidak boleh. Biasanya nyekel kitab, nyekel buku. Biasa nama ke rumah sakit mah hayang nyekel nu sejen saliati lu pernah dicekel. Asli naon. Halo. Hayang nyekel saliati buku, dia hayang main. Ketika libur itu siga kuda lepas tina gedogan, siga tahanan nu keluar di penjara bebas di mah, tapi Allah kendali. Makanya masa muda itu masa yang penuh percobaan. Bahasa wae pan hayang nurutan dan kerneangan jati diri. Ari lu dari mana? Gua kan dari Tasikmalaya. Ari kamu dari mana? Majalaya, coy. Astagfirullahaladzim segala disebut. Menigaya berdak ayeuna mah boro-boro. Ka bapakna geus hilang kesopanan. Betul. Ke ibunya sudah hilang kesopanan. Yang di pondok saya lihat santri-santri semuanya pada sopan. Alhamdulillah. Yang sudah ustaz ngeleutik. Halo. Datang ke bapakna boro-boro nyebut ayah, nyebut bapak, hari ngomong teh ka bapakna nyebut bokap. Naon cenah? Bokap. Aya indungna nyokap. Datang kuakna wakap. Ieu mah ditaepan aya kieu. Pokona masalahkeun da epan we. Halo. Tanda tuh budak teh singgungaheun. Iya, nu penting keuna ngaji, betul tidak? Nah, makanya di masa muda ini lagi mencari jati diri. Gaya orang mah masih steril ada di pondok. Alhamdulillah. Yang di luaran sibuk dengan geng motornya, sibuk dengan apa? Dengan passionnya yang tidak beraturan. Di sini kita diselamatkan oleh Allah. Bersyukurlah engkau ada dalam sebuah lembaga yang yang membentukmu menjadi sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Santri sudah biasa hidup prihatin, betul? Jadi kalian nanti keluar dari sini tidak akan bersama orang tua selamanya. Kalian tidak akan selamanya dengan kemewahan, tidak selamanya ada pasokan dari saudara. Mungkin saja engkau harus berpisah dengan orang tua, karena orang tua tidak akan ada selamanya. Jika engkau sudah dibiasakan di pondok pesantren, pahit, perih, peherna, karasa, alhamdulillah, penuh ngantri dahar, piring plastik. Uyuh ngantri dahar jeung piring-piring tadi. Allah, saya mah keur mondok buduk, saya mah sakit-sakitan. Moal aya santri nu buduk zaman ieu teh.
Zaman saya mau buduk. Hari buduk begitu. Itu kurang lemur. Kan baik, cenah jang di pondok buduk-buduknya barok. Barok. Oh, buduk barok. Allah. Itu selapar ngajawab itu bener. Punya ayah buduk barokah. Oh. Duk ilalang ayah pondok di talian buduk siapa kapalang mening borok sekalian. Dahar semberahanna jabah daharna asang geunah we da capek. Apapun dinikmati, disyukuri. Kalian minimal sudah bisa bisa menikmati dan menerima kenyataan hidup di pondok pesantren. Karena di pondok semuanya sama, mau anak pejabat, mau anak seorang pengusaha, mau anak pedagang, mau anak yang kelas menengah, mau yang kelas bawah, di pondok mah sama. Minimal kalian sudah bisa beradaptasi dengan berbagai budaya. Karena di sini ada orang Tangerang, ada orang Bandung, ada orang Garut, ada orang Tasik, Ciamis, Banjar, Lampung, Baralik tadi bejana mah. Lampung terus. Beda-beda bahasanya, beda-beda adatnya. Minimal ketika engkau pulang ke masyarakat, pulang ke rumah, Anda sudah bisa menyesuaikan diri, sudah terbiasa dengan lingkungan yang berbeda. Atau bahasa Sunda dia beda-beda. Anu Sunda deh. Mereka mana? Mereka itu biasa orang dia masa ruwetnya di daerah Sukaratu. Tapi pun daerah Cipatujah, Tasikidul, kayak kamar. Di mana? Wila. Mereka mana? Kalau saya pulang ke rumah orang tua saya di daerah Langkap Lancar Pangandaran, itu beda lagi. Nanya teh kumaha ngomongna. Di mana di? Asik ya orang Tasik kadir. Kira di Tasik. Dijawabku saya, kota di jam salapan. Di sini Anda menemukan hal-hal berbeda dari teman-teman Anda. Karena teman-teman Anda berbeda kampung, berbeda daerah. Anda sudah bisa beradaptasi. Pulang ke rumah kalian sudah tidak kaku lagi. Karena di sini beda-beda. Sudah lagi beda-beda. Kumaha deh udah. Urang Sunda aja beda, kemudian urang Garut kayak beda aja, urang Tasik bahasana, urang Sukabumi beda, urang Bogor beda, urang Tangerang beda, Sunda. Eta mobil teh aja motor tabrakan jebret. Boro-boro cilaka antol ge henteu tah. Beda jeung urang dia Tasik beda mobil jeung motor tabrakan jebret, kitu pantes digulingna teh mah motor jeung mobil tabrakan. Bang Anton. Maka masa muda adalah masa takabur. Ahli psikologi menyebutnya dengan masa adolescensi. Maka besarkan hatimu menggapai cita-citamu hari ini. Kalian boleh sekarang bersusah-susah, di kemudian hari kalian akan sukses. Amin. Karena tidak ada kesuksesan yang gratis. Semuanya harus dibayar dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Tidak mungkin ada kesuksesan yang gratis. Tidak ada. Saya ayeuna kieu baheula pada moyok. Ya ada abi mah buah espai baheula. Bujang hese payu. Banyak yang ngomong, "Neng, mau kamanakeun beungeut mama mun maneh kawin ka si Nuris." Mereka manakeun beungeut mama, kalau kamu milih si Nuris kawin jeung si Nuris mah beungeut mah moal pinah kana bujur. Tidak ada kesuksesan, tidak ada sebuah keberhasilan didapat dengan gratis, harus ada perjuangan. Perjuangannya kita sekarang mengukir ini di pondok pesantren At-Tajdid. 1 tahun, 2 tahun mungkin belum terasa, 10, 20 tahun yang akan datang, Andalah yang akan meneruskan bangsa dan agama ini. Mudah-mudahan At-Tajdid bisa memegang tampuk kepemimpinan di kampungnya, bahkan sekup nasional. Amin. Amin. Ya Robbal. Terakhir sa. Ulah lila teuing. Mun lila besok karieu bujurna.
Jadi ilmu itu kan kita sering berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rezeki itu bukan hanya sekedar harta, ilmu rezeki. Kalau saya terlalu lama, Anda kesel mau jadi rezeki. Wah, lihat deui Ustaz teh. Omong saya lempeng, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya yang saya hormati, tadi kalian adalah pemuda harapan bangsa, harapan agama. Calo sarare kabeh. Mau berlapar gitu. Tuh kali-kali we mau nangis anu koclak kieu. Supaya seger. Halo. Apa? Makanya kalian silakan tampil, saya bangga. Satu orang per orang datang memberikan pendapat, yang lain mendengarkan, menghargai yang memberikan pendapat. Kalian sudah belajar menjadi seorang penerus bangsa. Bah hese yang ngomong kawas gitu teh hese. Saya ge baheula jadi pembawa acara. Baheula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin sayyarayo." Boro-boro pidato mere pendapat kawas tadi punten ngumumkeun ge nu teu biasa maripu. Aya RT anyar ngumumkeun. Ustad eueuh DKM keur kaluar aya nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih karahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah dijawab waalaikumsalam putra-rea. Hese. Halo. Makanya kalian sudah ke depan, sudah lihat yang di bawah ngedengerin bagaimana orang lain berpendapat, bagaimana menghargai orang lain berpendapat. Kalian sesungguhnya sudah menjadi seorang penerus di kemudian hari. Insya Allah. Yang mau di luar, sibuk medsos, ngomongin status, segala. Kayak nama hidung lagi, boro-boro budak ngora, hidung lagi segala di status ke. Boro-boro budak segede kia, Anda mah steril bebas. Apa daripada virus medsos, Anda sudah bebas. Nama hidung mana ya sarua. Ibu-ibu deh, salaki gering dipoto. Suami muntaber. Cek itu udah salah kita yang di status. Ayo nama gempa, segala disiaran langsung ke gempa siaran langsung. Guys, gempa guys. Gempa guys, cek aing lompat di singkat-singkat. Ibadah apa sekarang yang tidak distatuskan? Ayo nama taraweh oke. OTW 2 rakaat. Allahu akbar. Betul. Segala distatuskan. Kalian mah sudah bersih dari virus medsos. Kan we HP mangke ge leuwih canggih deui. Ulah sieun katinggalan HP mah. HP dunia medsos, dunia aplikasi. Terus ditindih, baheula mah BBM, BlackBerry Message. Dia, kok zaman kurang HP teh badak teh ngepan heula. Badak yang ningang anjing. Anu aya seulian teh aduh. Halo, wala titir. Berlama hese ngabedakeun da HP asli jeung HP bobohongan teh. Zaman abi urang pada zaman Pak Epan, zaman urang ke SMA, SMP mah hese. Hese HP asli teh. Aya budak pemuda telepon dina angkot. Sayang, sekarang lagi aya di angkot. Itu lagi ada di angkot, kepencet tuh bintangna. Titir. Oh, HP-an. Ya, anjing. Kalian semua sekarang merasa pesantren ini memenjarakan Anda, padahal menyelamatkan Anda dari virus-virus teknologi. Boleh jadi dunia aplikasi maka tindih deui anjeun geus kaluar ti pondok geus leuwih canggih deui pidebatan Android nu ayeuna. Nang we. Halo. Kan SD geus bobogohan. SD ya TK bobogohan, SD kelas 1 karek beres TK bobogohan di kelas 6 awewena SD kelas 1 kabogohna kelas 6 dan nyebut lagi mami papi. Mami lagi apa mami kan dicebokin, lagi dicebokin sama si bunda. Ari papi lagi apa, lagi ngadulang layangan. Karek SD disebut mami papi, SMA mah kakak bogoh nyebut na uyut. Mami kan nyebut
Terengesan rasanya saya saja ya kurang. Pokoknya wahai para pemuda, hayatul fakta bil ilmi wa tuqa, kehidupan para pemuda ini adalah dengan ilmu dan takwa. Insya Allah di sini dibangun dari di Muhammadiyah mah di Akadib moal sakola tapi 2 kola. Ya, sokat dikira. Kola Thomas Alva Edison. Kola aljabar, kola logaritma, ayat kola Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi 2 kola eta digabungkeun jadi atas di gitu soal. Iraman hari make Roma dia. Alhamdulillah cicing baru udah muni asin cek aing teh boga rasaan baralik tuh ka ditu ka asrama nempo ustad nih gusti ternyata ustad irung jeung pipi beri parput gitu beli teri kacang polong molor bikin galeno tinggal geura santri ting parlompat mau balik raina aliando ini aya aliando dempak gitu ya bapak hideung santan bahe. Oke, jadi generasi muda ini hidupnya ilmu, nah itu ilmu dan takwa. Maka adanya di atas ini kalian sudah steril dari virus-virus teknologi, dari virus-virus budaya, westernisasi. Anda sudah selamat di sini. Walaupun orang lain bilang apa sih gunanya mondok? Apa sih gunanya sekolah sambil mondok? Nanti kalian akan mampu bersaing. Dikala orang bangkrut, Anda tidak akan pernah bangkrut. Ya Robbal. Ya. Sok. Ayo nama Singgareto nyar ilmu. Rajin menuntut ilmu, maka ilmu akan membawamu menjadi Allah akan mengangkat derajatmu. Punten. Saya masuk kaset. Beda jeung Eva. Orang menghargai saya bukan karena saya tinggi geus puguh da saya lagi pendek. Orang menghargai saya bukan karena ganteng, karena apa? Mungkin saya pernah belajar. Aya beda nanti batur. Ya. Saya mau bodoh, tapi kunci sukses Anda adalah 2R. R tuh mobil panghalusna. R nu kahiji ridollah, ridhonya Allah subhanahu. Bagaimana supaya Allah ridho? Kalian jalankan perintah Allah. Apa sih maksiat santri? Jarang. Mudah-mudahan nya maksiat nu di pondok moal sarua jeung nu di luar pondok yakin bahwa diriungkeun aing. Naon sih paling maksiatna ngeureun babaturan atau nyumputkeun senal. Paling moyok saeutik. Cicing teh yang listrik kan jangkung teh. Kanu penek teh cicing bagel kalau. Paling ge kitu maksiat nu di pondok. Allah, jarang. Aya nempo santri awewe dah. Muni atuh. Muni ditiupna. Alhamdulillah. Tingali bubuahan nu mahal mah nu make baju. Asli naon diriungkeun. Buah apel, make baju halus, apel impor di bajuan, di lemur api, nangka, make baju deh. Itu bakal mahal, kita beda aja nu di pakai bungkus di karyeran. Mana teh mahal? Ustaz, saya di pondok ini tidak pernah merasakan bahwa saya harus punya passion, merasakan perubahan dan inovasi passion. Tenang, Anda akan jadi mahal di pondok pakai baju sarua, baju lagi anu beunghar miskin sarua. Tiung itu sarua. Waktu seragam keur mah. Insya Allah. Oh, jadi pohon deui. Lah kurang-kurang mah pidato teh hese. Pokoknya ilmu dan takwa, sains dan teknologi tetap dipelajari, tapi tentang apa? Tentang kalam-kalam Allah dan sabda-sabda Rasul tetap diperdalam, karena itu adalah menjadi fondasi hidup kalian.
Insya Allah saya sakit. Jadi masa muda ini dicetak bukan dengan sia-sia, tapi bagaimana masa muda ini kita mengambil pelajaran daripada ibadah puasa. Puasa nu kahiji hikmahna memang geus. Puasa melatih jujur. Kalau kalian ingin sukses, bagaimana kalian bisa menjadi orang yang jujur? Pas jujur. Sok ayeuna usum teu jujur, komo iklan. Iklan jujur zaman ayeuna. Iklan kopi kapal api dibuka kapalan. Kopi luwak dibuka careuhan Nyaha. Eta tano jujur mah sarung gajah duduk dipake aki-aki. Teu make selepak ari diporosotkeun aya tulawean. Halo. Baik, orang modalin guru tetapi ya turun isi acara ngehibur. Tidak ada iklan yang jujur, apalagi maaf perempuan banyak didapatkan karena ketidakjujuran. Neng, wajahmu seperti rembulan. Cek aing pan rembulan mah kodok. Banyak perempuan yang kena prank. Kumaha cek lalakina, tidak ada yang kumiliki di dunia ini kecuali dirimu. Sudah nikah, imah teu boga jeung ngontrak, motor diribit. Kumaha cek awewe kata istrinya, "Bang, aku nikah sama kamu, tidak punya apa-apa." Kumaha cek lalakina, "Saya mah tidak salah, dan dulu saya mau bilang tidak ada yang kumiliki di dunia ini kecuali dirimu." Mata semoga imah, semoga mobil. Atau telepon ke tapakur bener. Halo. Makanya dari puasa jujur, ibadah yang lain boleh rekayasa, api-api sholat dina medsos. Kerja nikmatnya ibadah sholat. Padahal itu lain keur sholat, nongeng ngungkul. Tapi puasa tidak bisa seperti itu. Ayeuna aya jelema lulus, belum tentu dia puasa. Lulus. Lu mun asal lulus, geus beak 2 piring. Aya jelema jagjag, belum tentu dia tidak berpuasa, mungkin puasanya lebih baik. Maka puasa ini adalah ibadah yang sifatnya jujur, hanya Allah lah dan Dia yang tahu. Allah dan pelaku puasa itu yang tahu manehna puasa tahu ngabatalkeun kana jeung Allah. Beda jeung salat mah katingali komo zakat mah ada harta yang diberikan. Tapi puasa melatih kita buat jujur. Singja lujur. Lain yang anu pinter unggul tapi yang anu bener. Tingali di luhur oge di luhur. Loba nu marake narasi. Eta teh unu belenggu. Profesor, doktor, insinyur, aslina. Maka kalian di sini bukan dididik untuk jadi pintar saja, supaya kalian jadi benar, insya Allah. Saya jadi jeung Pak Evan, kamu tuh pernah jadi guru, baheula, urusan. Saya mah teu pintar, ngan cerdas, wes saya. Bagaimana kalian tadi ingin mendapatkan kesuksesan? Tadi ridho Allah, kedua ridho orang tua. Orang tua kalian ada orang tua asli yang melahirkan waladat, ada yang mustafadah, ada orang tua yang memberikan manfaat, yaitu guru kalian. Jadi lamun hayang sukses masih hormat ka guru. So, malah aya nu sukses colok ka guru mah. Oh, ieu mah ka guru, Cis. Oke, coy. Gitu mah kupak murid gitu mah. Halo. Adanya di pondok sopan santun ka guru mah aya ge di pondok. Karena apa? Yang diisi bukan hanya otak tapi hati juga diisi. Gitu. Ya mah aduh. Udah saya jadi guru baheula teu pinter kan. Keur sakola teh asa kumahanya? Asa pertengahan ke bawah. Mau diajar ilmu kimia, kan baik teresep karena pelajaran tapi saya hormat kepada gurunya. Dulu gitu saya mah. Liar TV. PO2 HO2.
Cek guru teris kaharti, Riz mengerti kamu? Tidak bu. Jadi kamu ungut-ungutan, variasi lah tuh bu. Saya pada level-level hitungan, saya ini jadi orang yang kurang bisa, kurang mumpuni. Allah nyiptakeun saya mah kurang cepet dina hitung. Dan saya mah perhitungan lain jelema koret. Ente saya karena matematika tempat resep, tapi saya ka guru nama hormat. Maka masih teresep karena pelajaran ka guru nama entong. Makanya pernah saya jadi guru matematika. Guru nah hamil Pak. Hari nu baru dapat sekolah guru wae santri teh saya masuk. Anak-anak matematika terbagi 4. 1 matematika eksak. Hiji tambah hiji 2 pasti. Benar? Hiji tambah hiji bisa jadi genep. Eta matematika sosial. Ilu maneh jeung bapa maneh boga anak. Halo. So hiji jeung hiji bisa jadi 7. Da boga anakna 5. Aya hiji tambah hiji bisa jadi 2,5. Ustaz dari mana hayam jeung musang jeung sareus hiji. Asup eta musang kana hayam. Karek beak sapotong hayamna. Hiji setengah aya nu boga anak jadi 2,5. Aslina saya ngomong diriungkeun. Aya matematika sedekah 100 dikurangi 1000 dikurangi 100 hasilnya 900. Eta mah pasti eksakna. Tapi matematika sedekah 1000 dikurangi 100 hasilnya adalah 1900. Dari mana dasarnya? Manja bil hasanati falahu atsru amsalihha. Quran kan gitu. Sahajal manu berbuat baik hiji dibales 10. 1000 kurangi 100. Sodakohkeun 100. Jadi we 100 kali 10. Ayeuna 800 panangsul. Alah. Saya karena bahasa Inggris tempat resep, tapi saya tidak pernah membenci gurunya. Pak guru mah hormat, baheula. Mata loba doa orang tua yang dusta pada guru-guru Anda. Jadi mana ulah hamun hayang sukses ulah colongkok we ka guru segitu. Sanajan dia ada urang memere nilai baheula lain kanu pinter kanu sopan. Aslina we dilieukeun. Kok mun pinter bari sopan. Benar, bahasa Inggris teresep da urang eta bonus aya nilai 8 dina rapot eta teh bonus da sering ku guru. Riz, pamulikeun anu bertak. Langsung daek mun dititah pangumahkeun mobil siap, ngumah motor siap. Jadi eta mah buruh teh yakin eta mah kompensasi. Siga ieu sumbangan ning eta kos inung maneh BLT eta mah nilai 8. Makanya saya pernah jadi guru bahasa Inggris. Kalian pernah mungkin belajar bahasa Inggris. Saya bilang gini, anak-anak jangan tertipu dengan kata I love you. Karena I love you itu tipuan. Yang benar adalah that's only I love. I love you artinya I need your body. Berarti masih ada yang dicintai selain dirimu. Tapi yang benar adalah that's only I love. Hanya satu-satunya yang aku cintai adalah kamu. Aduh, lain tukang bidata. Seperti kalimat Nabi Isbat, la ilaha Muhammadur Rasul. La ilaha, tidak ada lagi ilah, tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Sama dengan that's only. Makanya kalau bilang I love you tipuan, tipu. Halo, iyalah begitu. Kita belajar dari Saum. Saum itu selain daripada bagaimana kita belajar jujur adalah belajar disiplin. Tahu halal, yang lain menang mali. Lamun can lain waktu nah temenang di dahar kewe maghrib. Makanya belajar dari Ramadan. Kalau Anda ingin sukses, belajar dari Ramadan. Allah menyuruh ibadah, usaha dikurangi, ibadah we. Tapi waktu lebaran mah eueuh lapar kabeh ge. Karena seorang adan ge di sono bulan Ramadan. Benar. Allahu Akbar, mitos Allah orangnya.
Asyhadu an la ilaha illallah tos asar alhamdulillah ai cek PKM teh kana waktu maghrib mungkin tuh 3 menit deui buratak kabeh terus nempo kana kolak cau kucek-kucek Gusti lumpuh di dieu dahar ari pas adan Allah can nepi ka nabar cau geus beak 2 sok lah sauma sensitif punten nempel lukut siga cincau nempel ayeuna korma ge jeung cucunguk hampir pahili da saya nempel ucing keur ngaringkuk siga awuk bener aslina wani liuk aya babaturan masya Allah eta keur naon teh keur adan depan ngareuna tapi masa Allah ada yang di sawah juga lieur nu usaha lieur yang belajar juga puyeng kieu leuleus guru ge sarua komo nu di sawah kieu deket walungan lieur meureun tos macul nempo walungan da siga bajigur aya nu ngamang isukan teh kolak tai budak itulah sensitifnya Ramadan Pak ya itu jadi belajar disiplin dari Ramadan kalau belum waktunya sanajan nu halal ulah waka kalian nanti sudah waktunya semoga kalian cie-cie pada waktunya siap kena ayeuna nama ditahan heula siap setengah genep sakedap 10 menit siap semoga Atati semakin berkembang semakin sukses ustad-ustadnya istiqomah amin ya robbal Ustad Epan lagi Ustad kena ya 3 menit deui eta Sora Jainuddin MZ kaman siap Pak Agim oh nya siap heula-heula da dina ceuli di dia hayang robah sora jadi dia magnetna terus emang aya remote hayang siga sora robah teh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, janda-janda tua, maeha, mangkom, CSI, Jainuddin MJ. Kalau pengen Agim seperti ini ya Jelina. Agim heula. Apa kabar? Apa ya? Dah senang hari ini. Karena Atabrid ini selalu ada yang beda kesini 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah ada workshop menjahit ya. Alhamdulillah bahagia meskipun di tengah sawah bukan bancet. Agim tak eta geus lah ada Jainuddin MZ geus Agim Ustaz Arifin Ilham. Alhamdulillah Arifin bahagia. Subhanallah. Adanda tinda jadilah manusia-manusia yang berguna. Subhanallah. Oma Irama. Oma Irama mah tadi saya Irama. Masuk ingin nyontokin datang Rika Rahim Roma aku tunggu dari tadi kehadiranmu wahai Roma kemana saja engkau Roma apakah kau bersedia mengobatinya cek Oma Mas Epi insya Allah berlalu lamun Oma ada gitar kieu eta gawe kieu. Oh, aya rahasia ternyata Oma Kiki tuan kan ya kan hulu gitar mempotong. Geus sakitu nu kami hatur hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.